Tentang Isra dan Mi'raj tentu sudah lazim kita fahami, tercatat dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana, maha suci, alladzi, zat Allah, asra, yang telah memperjalankan, bi'abdihi, terhadap hambanya, lailan, suatu malam. Diperjalankan dari mana? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid al-haram yakni Makkatul Mukarramah, ilal masjidil aqsa, kepada masjid yang jauh, karena al-aqsa maknanya jauh, yaitu Palestina. Alladzi barakna, yang kami Allah telah memberikan keberkahan, haulahu, di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, agar aku menunjukkan kepadanya dari tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwa, dialah Allah, as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-basiru, lagi maha mengetahui. Peristiwa Isra wal Mi'raj diawali dengan apa yang disebutnya di dalam kitab, namanya kitab Ar-Rahiqil Makhtum, ya, minyak wangi yang disusun dengan indah, ya, atau minyak wangi yang ditutup dengan rapi. Ini tentang perjalanan Rasulullah dari semenjak lahir hingga wafatnya. Fi hadhil marhalah allati kanat da'watahu tashukku fiha tariqan minan najah wal ittihad. Wa bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil marhalah allati kanat da'watuhu tashukku fiha tariqan bainan najah wal ittihad, bahwa Nabi menjelaskan kepada kita tentang marhalah ini, atau kita membahas tentang perjalanan Nabi pada marhalah ini, pada kisah ini, allati kanat da'watuhu tashukku fiha tariqan bainan najah wal istiyad, bahwa dakwahnya Rasulullah itu mengalami kesulitan, ya, dalam perjalanan dakwah untuk memperoleh, ya, kemenangan, berangkat dari tekanan demi tekanan. Wa kanat tatarai nujuman dhailatan tatamallahu fihi afaqun ba'idatun, dan sungguh telah nampak cahaya kerlap-kerlipnya bintang, ya, yang berada di ufuk yang sangat jauh. Waqa'a hadasul Isra wal Mi'raj, maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi tahun itu disebutnya Amul Huzni, tahun kesedihan, sebab tahun itu dua orang sebagai pembantu pejuang Rasulullah, ya, orang yang membantu berjuang bersama dengan Rasulullah, meninggal dunia, yaitu pamannya Abu Thalib dan juga istrinya Siti Khadijah. Maka disebutnya Amul Huzni, tahun kesedihan. Perjuangan Rasulullah antara memperoleh keberhasilan dengan tekanan-tekanan dari orang-orang musyrik Mekah sungguh luar biasa. Maka kemudian Allah memanggil
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diperjalankan. Maka terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Adapun tentang terjadinya Isra Mi'raj, beberapa ulama ada berbeda pendapat. Di kitab ini ada 6 poin. Di antaranya adalah qila qabla al-hijrati bi 16 syahran, ay fi Ramadan 16 minan nubuwah. Ada yang mengatakan yaitu sebelum hijrah pada 16 syahran di bulan Ramadan, ya, tahun 12 dari kenabian. Ada pula yang mengatakan fil Muharram sanata salasata asyara minan nubuwah, ya. Ada yang mengatakan di bulan Muharram tanggal tahun ke-13 dari kenabian. Wa qila qabla al-hijrah bi sanatin ay sanataini fi Rabi'il Awal, ya, sanata salasa asyara minan nubuwah. Ada yang mengatakan sebelum hijrah, ya, 1 tahun sebelum hijrah atau 2 tahun sebelum hijrah, yaitu di bulan Rabi'ul Awal tahun ke-13 kenabian. Jadi ada beberapa riwayat, ya. Tapi yang sampai kepada kita, yang kita pahami adalah tanggal yang kemudian dijadikan sebagai kalender kita, ya. Kalau tanggal itu, ya, kalender kita tanggalnya merah, ya, tanggal 27 Rajab. Nah, jadi itu peristiwa tanggal 27 Rajab, bahwa Allah memperjalankan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayatnya dibahasakan subhana, maha suci Allah, ya. Jadi kalimat subhana di dalam Al-Quran itu ada subhana, ada sabbaha, ada yusabbihu, ada sabbih. Itu jumlahnya ada 7, ya. Dalam Al-Quran awal surah yang kalimatnya pakai subhana, sabbaha, yusabbihu, sabbih, itu ada 7, ya. 7 ini kan angka keramat, ya. Hari ada 7, ya. Lapis langit, lapis bumi ada 7, ya. Tingkatan surga ada 7, ya. Sampai orang kalau mau tandanya setuju, nggak ada sedelapan. Setuju, ya. Nah, lalu diperjalankan, ya, bahasanya maha suci Allah, ya. Alladzi dzat asra, yang memperjalankan, berarti yang menggerakkan perjalanan Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'abdihi, terhadap hambanya. Makna bi'abdihi itu dipahami beberapa ahli tafsir, biruhihi wa jasadihi, lewat rohnya dan jasadnya, ya. Tidak sekedar roh yang berjalan, tapi jasad dan roh, berarti perjalanan ini nyata. Tapi kalau yang berjalan roh berarti mimpi, ya. Kemudian lailan, suatu malam, padahal kalimatnya asro. Asro itu perjalanan di waktu malam, tetapi diulang kembali dengan kalimat lailan, ya, itu artinya sebagian waktu malam, tidak seluruh waktu malam. Isra wal Mi'rajnya Nabi itu perjalanannya sebagian waktu malam,
Bahkan dalam beberapa riwayat ketika Nabi pulang kembali ke tempat duduk awal sebelum berangkat, ya, dalam beberapa riwayat masih hangat, masih terasa hangat. Berarti perjalanan ini sungguh cepat. Apa yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjemput Rasulullah SAW, yaitu bahwa Allah mengutus malaikat Jibril dengan rupa aslinya. Sehingga dalam beberapa riwayat malaikat Jibril menampakkan diri di hadapan Rasulullah dalam rupa asli itu 2 kali, yaitu saat menyampaikan wahyu yang pertama, dan yang kedua adalah saat menemani Rasulullah untuk Mi'raj. Allah siapkan pula kendaraannya, yakni kendaraan yang limited edition, ya, khusus dicipta oleh Allah untuk kendaraan buat Rasulullah SAW, namanya buraq, ya. Buraq ini ada yang mengatakan kalau dari asal katanya barqun, kilat, ya. Apakah memang kilat yang dijadikan kendaraan, atau kendaraan ini perjalanannya secepat kilat, ya. Lalu berangkatlah di satu malam, keberangkatannya yaitu dari rumah Ummu Hani, di mana berangkat, sebelum keberangkatan wakila beliau dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, kemudian dibersihkan kotoran-kotoran hatinya. Makna dibelah dan dibersihkan kotoran hatinya bukan berarti hati Rasulullah kotor, tetapi ini sebuah isyarat bahwa ketika orang mau menghadap kepada Allah, maka berarti dia harus dalam keadaan suci zahiran wa batinan. Maka kemudian lahirlah syariat ibadah namanya wudu. Kemudian berangkatlah Rasulullah SAW ditemani oleh malaikat Jibril lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ya. Perjalanan pertama adalah yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini sungguh luar biasa, karena Masjidil Haram, Masjidil Aqsa apabila lewat darat dengan kendaraan yang tercepat itu butuh waktu perjalanan kurang lebih 3 bulan. Tetapi Rasulullah hanya dalam sesaat, ya. Zaman sekarang boleh jadi kita sudah bisa membayangkan, ya. Kalau dulu Jakarta Bandung itu mungkin butuh waktu 6 jam karena belum ada tol, maka ketika sudah ada tol Jakarta Bandung waktunya lebih singkat, 3 jam. Sekarang ada kereta cepat Jakarta Bandung berapa lama, Pak? Ya. Wus berapa menit? Ya. Setengah jam nyampe Bandung. Nah, ini bikinan manusia, apalagi keretanya bikinan Allah, namanya buraq. Tetapi sungguh pun demikian, meyakini dan memahami tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu tetap yang kita pergunakan tidak akal semata, tetapi yang kita pergunakan adalah hati, ya. Mengimani, meyakini tentang peristiwa Isra Mi'raj, tetap yang kita gunakan adalah bukan akal telanjang, tetapi adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau yang bicara adalah iman, apapun yang terjadi ketika itu menjadi kehendak Allah, maka pasti akan terjadi, sekalipun secara akal boleh jadi tidak masuk akal. Karena begini, semut dari RW 3 jalan ke RW berapa? 11 ini, ya.
Itu kalau jalan kaki butuh waktu berapa hari? Ya, mungkin bisa seminggu atau bahkan mungkin sebulan. Tapi ketika semut itu nempel di sepeda motor saya, lalu saya berjalan dari RW 3 ke RW 11, berapa lama? 5 sampai 10 menit sampai. Ya. Nah, kenapa itu semut bisa cepat? Karena diperjalankan oleh kendaraan saya. Nah, ini logika-logika kita supaya kita bisa memahami, meyakini tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian sesudah Isra berjalan, ya, lalu sampailah ke Al-Aqsa. Ya. Makna Aqsa itu jauh, Masjidil Aqsa, karena zaman itu berarti masjid terjauh adalah Al-Aqsa. Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang dibangun oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Itu Al-Aqsa atas perintah ayahandanya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Lalu Rasulullah sempat sholat di Al-Aqsa, kemudian beliau mempersiapkan diri untuk perjalanan Mi'raj. Ya, Mi'raj itu munggah, naik. Dalam satu riwayat, untuk sampai ke punggung buruk itu harus pakai tangga. Ya. Maka Rasulullah menggunakan tangga batu besar untuk sampai ke punggung buruk. Maka batu itu sampai sekarang masih ada di Al-Aqsa, yang disebutnya masjidnya Qubbatus Sokhra, ya. Dan di depan Qubbatus Sokhra itu ada batu yang terbang, ya. Posisinya tidak di tanah, ya. Dia tidak turun, karena dalam satu riwayat dia ingin ikut naik bersama dengan Rasulullah, kemudian ditahan. Dan itu batu ngambang itu masih ada sampai sekarang, tetapi ditutup oleh orang-orang Zionis, karena ini adalah bukti autentik tentang kebenaran ajaran agama Islam, bukti sejarah tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Naiklah Rasulullah ke langit disertai dengan malaikat Jibril, berangkat dari Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Kemudian masih di kitab yang sama ini, Ar-Rahiqil Makhtum, ya. Ketika sudah sampai di langit yang pertama, malaikat Jibril minta izin dibukakan pintu langit yang pertama. Lalu kemudian Rasulullah sampai ke pintu pertama. Di sana bertemu, melihat Nabi Allah Adam alaihissalam, Abal Bashar, bapaknya manusia. Kemudian sesudah itu berangkat lagi naik pada langit yang kedua. Malaikat Jibril kembali minta izin supaya dibukakan langit yang kedua. Begitu sampai di langit kedua, beliau melihat Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa ibnu Maryam. Kemudian mengucapkan salam, lalu melanjutkan perjalanan. Naiklah pada langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit yang keempat, beliau bertemu dengan Nabi Allah Idris alaihissalam. Kemudian naik yang kelima, di sana beliau bertemu dengan Nabi Allah Harun bin Imran alaihissalam. Kemudian naik ke langit keenam, bertemulah dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian dalam satu riwayat ketika Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Musa, didapatinya Nabi Allah Musa menangis. Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis?"
Nabi Musa menjawab, aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus sesudahku, yang dia masuk surga bersama dengan umatnya, lebih dulu masuk surga, dan umatnya lebih banyak daripada umatku. Nah, itu kata Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian naik ke langit yang ketujuh, beliau melihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, mengucapkan salam, terus kemudian beliau naik ke Sidratil Muntaha, sampailah ke Baitul Ma'mur dan naik ke Rafraful A'la. Di sana berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertemuan dengan Allah ada beberapa riwayat. Ayatnya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Yaitu surat An-Najm ayat 1 sampai ayat 9. Wan najmi idza hawa, demi bintang apabila telah terbenam, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tidak akan sesat sahibmu itu dan tidak akan keliru, ya. Sahibnya yaitu Nabi Rasulullah, ya, bersahabat dengan malaikat Jibril. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidak ada yang keluar, ya, dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, kecuali semua itu adalah wahyu Allah yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 'Allamahu syadidul quwa, yang mengajarkan kepadanya adalah makhluk Allah yang sangat kuat, yaitu malaikat Jibril. Dzu mirratin fastawa, yang memiliki ketegasan dan selalu nampak. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia adanya di ufuk yang tinggi. Summa dana fatadalla, kemudian mendekat dan bertambah dekat. Fakana qaba qausaini aw adna, maka dekatnya itu sedekat dekatnya dua mata anak panah atau lebih dekat dari itu. Itu dekatnya. Nah, dalam tafsir ayat ini ada yang memahami bahwa dekatnya Rasulullah, ya, itu dengan malaikat Jibril sedekat, ya, dua busur panah atau dua mata anak panah, bahkan lebih dekat dari itu. Tapi pada tafsir yang lain memahami bahwa dekatnya hamba, yakni Rasulullah, ya, dengan Allah sedekat, ya, dua mata anak panah atau lebih dekat daripada itu. Ini para ulama banyak mentafsirkan, diantaranya Imam Ibnul Qayyim, juga sahabat Ibnu Abbas, ya, juga imam-imam yang lain, tetap berbeda pemahaman, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan wujud secara fisik terhadap hambanya kecuali nanti di alam akhirat. Sebab ketika masih berada di alam dunia ini fana, sementara Allah itu baqa. Maka yang baqa tidak akan menempati tempat yang fana. Tetapi kalau sudah sama-sama berada di alam baqa, maka yang baqa bisa bertemu dengan fana yang dibaqakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham apa enggak nih? Ya. Kita ini ketika di dunia fana, ya. Mata kita enggak bisa melihat Allah karena mata kita ainun faniyah, mata yang binasa, mata yang rusak. Jasad kita jasadun faniyah, jasad yang binasa, jasad yang rusak. Buktinya nanti lama-lama kita lemah, rapuh, ya, meninggal dunia. Tapi ketika sampai di negeri akhirat, kita nanti akan baqa. Surga baqa, ya. Neraka baqa. Manusia yang di surga baqa, manusia yang di neraka baqa, kekal. Padahal sesungguhnya yang kekal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
semua makhluk itu binasa dan yang kekal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi negeri akhirat itu kekalnya dikekalkan oleh Allah. Surga kekal apa rusak, Pak? Kekal apa rusak? Kekal. Padahal yang kekal adalah Allah. Berarti kekalnya surga dikekalkan oleh Allah. Bisa nggak? Bisa kita bayangin nggak kalau surga rusak? Orang-orang surga suruh keluar, surganya direnovasi, nah keluarnya ini ngontrak di mana? Gitu ya. Masya Allah. Nah, maka ya, kekalnya negeri akhirat adalah dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai di Sidratil Muntaha, sampai di Rafraful A'la, maka kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah At-tahiyyatul mubarakatu lillah, atau At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu bentuk penghormatan Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai nabiku, rahmat dan keberkahanku untukmu. Ketika Nabi diberikan salam oleh Allah, jawabannya untuk dirinya atau untuk diri dan umatnya? Jawabannya antik. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Salam itu aku terima, semoga sampai kepada kami dan juga untuk hamba-hambamu ya Allah, mereka yang saleh, orang-orang yang saleh. Berarti orang saleh itu sudah didoakan sebelum dia menjadi soleh. Orang soleh itu sudah didoakan oleh Nabi sebelum dia terlahir ke dunia. Ya, wa ala ibadillahi shalihin. Semoga salam itu sampai pula kepada hamba-hamba yang soleh. Kemudian singkat cerita bahwa Rasulullah mendapatkan perintah salat sebanyak 50 waktu. Sebanyak 50 waktu. Lalu ketika turun kembali bertemu lagi dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, ditanya oleh Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, dapat berita apa, dapat perintah apa dari Allah? Yaitu perintah salat sebanyak 50 waktu. Kata Nabi Musa, balik lagi sono minta kortingan. Umatku yang keker-keker saja ibadah semacam sholat sehari 2 kali aja banyak yang gak sanggup, apalagi umatmu yang kecil-kecil. Sono minta korting ya. Lalu beliau nggak sanggup untuk minta korting kepada Allah, hanya menoleh kepada malaikat Jibril ya, minta pendapat kepada malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril berikan isyarat ya supaya minta kortingan dari Allah. Akhirnya kembali meminta korting kepada Allah, dari 50 menjadi 45. Balik lagi minta korting lagi, dari 45 menjadi 40, minta korting lagi 40 jadi 35, terus sampai dari 50 menjadi 5 waktu. Itu pun Nabi Musa masih minta ya, supaya Rasulullah minta kembali ya, kepada Allah. Tapi kata Rasulullah, malu saya karena kortingannya sudah lebih banyak. Maka jadilah itu syariat ibadah sholat 5 waktu. Sekalipun pekerjaannya 5 waktu, tetapi nilainya tetap 50 waktu. Karena al-hasanatu bi'asyri amsaliha, kebaikan itu kelipatannya
paling tidak adalah 10 kali kelipatan. Turunlah baginda Rasulullah SAW. Kemudian pagi harinya beliau mengumpulkan orang-orang Mekah untuk diberikan kabar berita gembira tentang apa yang didapati oleh Rasulullah, yaitu perintah sholat 5 waktu. Tapi apa yang terjadi bahwa orang-orang kafir musyrik Mekah, mereka tidak percaya bahwa Rasulullah itu bisa berangkat Isra Mi'raj dalam waktu yang cepat. Sampai karena tidak percayanya, Muhammad, kalau kamu sudah sampai ke Al-Aqsa, saya mau tanya, Al-Aqsa itu pintunya ada berapa? Jendelanya ada berapa? Ya. Ini dikisahkan di Ar-Rahiqil Makhtum. Ya. Kemudian malaikat Jibril membuka tabir, ya, didatangkan itu replikasinya Al-Aqsa, ditunjukkan kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah bisa menghitung pintunya jumlahnya sekian, kemudian jendelanya jumlahnya sekian, dan seterusnya, dan semuanya benar. Tetapi tetap tidak diyakini oleh orang-orang kafir musyrik Mekah. Sampai tentang sholat 5 waktu, mereka juga tidak meyakini bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan mulai sholat? Ketika Rasulullah turun, kemudian masuk waktu subuh, malaikat Jibril belum mengajarkan tata cara sholat, belum pula mengajarkan wudhu, sehingga ada perintah sholat tapi cara sholatnya belum diajarkan kepada Rasulullah. Kemudian mulai sholat itu waktu zuhur, ya. Waktu sholat zuhur datang, waktu sholat zuhur datang, kemudian Rasulullah mengajak para sahabat bagaimana kaifiyah tata cara sholat. Mula-mula Rasulullah wudhu sebagaimana pelajaran dari Nabi malaikat Jibril, kemudian sesudah wudhu, kemudian menutup aurat dengan baik, lalu kemudian sholat dan diikuti oleh para sahabat. Kemudian keluarlah kalimat Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita ngelihat nggak sholatnya Rasulullah? Ya, kita ngelihat sholatnya guru-guru kita. Guru-guru kita ngelihat sholatnya guru-gurunya lagi. Guru-gurunya ngelihat lagi sholat guru-gurunya lagi. Gurunya sampai kepada maha gurunya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kalimat kama ra'aitumuni usolli, keluarlah kalimat niat sholat usolli. Ya. Padahal itu talaffuzun niyah, melafalkan niat, bukan niat yang sesungguhnya. Maka sholat ini menjadi mi'rajul mu'minin, ya. Kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin, sholat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Jadi dulu Rasulullah mi'raj, hasil mi'rajnya adalah sholat, maka sholat ini bagian dari mi'rajnya orang-orang mukmin. Artinya naiknya orang mukmin di hadapan Allah adalah lewat sholat 5 waktu. Maka sholat adalah alat komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat harus dibangun nilai kekhusyuan kita, sehingga jasad kita, badan kita di atas sejadah, tapi hati, jiwa, roh kita berangkat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah titik kekhusyuan di sisi Allah. Sehingga Nabi mengajarkan u'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah kamu melihat Allah, tapi seandainya kamu tidak mampu melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihat kita. Nah, jadi sampailah kepada perintah sholat 5 waktu, dan itu menjadi syariat pokok bagi kita umat Islam.
Bahkan sholat adalah awal dari apa yang kita gerakkan dalam ibadah kepada Allah. Karena itu Allah mengisyaratkan bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu minal masjid ilal masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Keberkahan hidup umat ini adalah manakala harokahnya adalah minal masjid ilal masjid, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Kalau kita ingin berkah dalam hidup, maka dekatkan diri kita ke masjid. Karena masjid ini baitullah, masjid ini rumah Allah. Ketika kita sudah mampu mampir ke rumah Allah, kemudian kita gerakkan sholat 5 waktu, maka berarti Allah dekat dengan kita. Tetapi kenyataannya masjid sama pasar deketan mana, Pak? Pasarnya jauh ya, melewati beberapa masjid, tapi jalan ke pasar nyampe, jalan ke masjid seringan nggak nyampe ya. Maka tempat yang paling jauh di bumi hakikatnya adalah masjid. Kenapa jauh? Karena dalam hati kita ada unsur-unsur nifaq. Tapi kalau hati kita nggak ada unsur nifaq, hati kita adalah hati mukmin, hatinya orang mukmin, maka orang mukmin itu tidak jauh dari masjid. Maka kata Rasulullah, al-mu'min fil masjid kasamak fil ma'. Ya. Orang mukmin di masjid itu kayak ikan di air, emang ikan doyananya di air. Wal munafiq fil masjid katair fil qafas. Ya. Orang munafik di masjid kayak burung di dalam sangkar, gerbak, bawaannya nggak betah, ada di dalam masjid. Baik bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, sesungguhnya tidak maksimal saya dalam menyampaikan tentang kisah Isra Mi'raj, tapi setidaknya poin-poin tentang Isra Mi'raj sudah kita pahami, yaitu Nabi diperjalankan oleh Allah, kemudian jalannya di waktu malam. Kenapa dipilihnya waktu malam? Waktu malam adalah waktu yang sunyi, waktu yang tenang untuk orang mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dari masjid ke masjid, maknanya kalau kita ingin hidup berkah, maka hidup ini harus diawali dari masjid ke masjid untuk senantiasa ibadah kepada Allah. Kemudian Allah memberikan keberkahan ya, di sekitar perjalanan Rasulullah, memahamkan kepada kita ketika hidup kita sudah dari masjid ke masjid, kita sudah isi ibadah, maka yakin Allah turunkan keberkahan kepada kita. Lalu kemudian linuriyahu min ayatina, Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah di saat kita gundah gulana, di saat kita galau dalam hidup, maka tanda-tanda kekuasaan Allah akan kita raih manakala kita kembali kepada Allah. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha melihat, mendengar, lagi maha melihat. Maka kisah tentang Isra Mi'raj ini semoga menjadi tambahan keteguhan hati kita dalam mengimani kepada Allah, tentang khususnya perintah ibadah salat 5 waktu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.